Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia yang hadir setiap malam Jumat, di mana saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Nah, bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram AAG Channel. Dan nanti saya juga akan mengumumkan komentar siapa yang terpilih untuk mendapatkan 5 kaos kolaborasi AAGC dan Evologits. Untuk teman-teman yang sudah memesan t-shirtnya, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, masih bisa pre-order sampai tanggal 5 Desember. Nanti setelah kita close order, baru nanti kaosnya diproduksi dan dikirimkan kepada teman-teman yang sudah pesan maupun yang mendapatkan free t-shirt dari saya. Jadi mohon bersabar ya, ditunggu aja. Nah, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita yang dikirim oleh Chico di Cimahi. Oke, langsung saja. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo Bang Tama, ini untuk pertama kalinya aku mengirimkan cerita pengalaman hororku ke Ada Apa Gerangan. Sebenarnya aku dan beberapa temanku merupakan pendengar setia Ada Apa Gerangan. Sudah lama aku ingin membagikan pengalaman hororku ini. Tetapi aku baru ada kesempatan untuk menulis cerita ini, dikarenakan kemarin-kemarin aku memiliki kesibukan yang cukup padat. Cerita ini aku alami beberapa bulan yang lalu, yaitu ketika bertemu hantu penjual kue. Namaku Ciko Pradana. Aku ngekos di Cimahi, Bandung. Kosan aku memiliki 2 lantai dan 11 kamar. Rata-rata yang tinggal di sini merupakan keluarga muda dan anak-anak sering bermain di balkon. Tidak jarang aku pun ikut bermain dengan mereka. Jadi hanya aku saja yang tinggal sendiri. Kamar kosku terletak di lantai 2 ujung kiri. Aku memilih kamar tersebut karena mendapatkan matahari yang cukup dan juga dekat dengan pintu balkon. Kosanku memiliki letak yang strategis, bahkan setiap pagi ada penjual kue keliling yang suka mampir ke kosanku sambil menjajakan dagangannya, seperti donat berbagai rasa, pisang goreng, dan juga roti. Pagi itu, secangkir besar kopi telah siap di depanku, meskipun aku sendiri yang menyiapkannya. Teh, donat. Wah, ada ibu-ibu penjual kue tuh. Aku mau belilah, lumayan buat menemani sarapanku pagi ini. Tapi kok suaranya gitu amat sih nawarinnya? Biar khas kali ya suaranya digituin. Tapi jujur, kalau malam agak ngeri sih suaranya. Maksudku, suaranya agak memelas, pikirku dalam hati. Hingga suara ibu-ibu penjual kue itu pun menjadi semakin jelas terdengar. Lalu aku keluar kamar untuk memastikan apa yang aku dengar. Dan benar saja. Mas, mau donatnya mas? Ada pisang goreng dan roti juga. Bolehlah, donat rasa coklatnya 2, rasa kejunya 2, pisang gorengnya 3 ya. Kemudian aku membayar kue yang sudah aku beli tadi, dan penjual kue itu bergegas pergi meninggalkan depan kamarku. Aku pun melahap donat dan pisang goreng yang aku beli. 2 bulan berlalu sejak aku membeli kue itu. Namun sekarang aku tidak pernah membelinya lagi, dikarenakan aku memiliki kesibukan yang padat di luar kosan. Petang itu, aku pulang ke kosanku. Dan tidak seperti biasanya, kosan sangat sepi.
dan semua pintu tertutup. Wah, udah sepi aja nih kosan. Biasanya anak-anak masih main di depan kamarnya masing-masing. Mungkin mereka masih pada di luar, gumamku dalam hati. Lalu aku langsung masuk ke kamar untuk beres-beres dan mandi. Rasanya aku ingin memesan makanan kecil meskipun sebenarnya sejak siang tadi aku sudah kenyang. Terlintas di pikiranku. Wah, andai aja ada penjual kue keliling yang datang ke sini. Jadi aku gak usah repot-repot pesan online. Lagian kan lama nunggunya. Tiba-tiba, sayup-sayup dari jauh terdengar suara. Teh, donat. Seketika, aku langsung keluar menuju pintu balkon untuk melihat ibu-ibu penjual kue itu yang ternyata mukanya kelihatan lesu dan agak pucat. Wah, mungkin ibu itu kelelahan karena dari tadi pagi jualannya belum habis kali ya. Lalu aku berteriak memanggilnya dan benar saja, ibu-ibu penjual kue itu berjalan ke arah kosanku. Lalu ia menaiki lantai 2 dan mengetuk pintu kamarku yang sebenarnya sudah terbuka. Mas, mau donatnya mas? Iya bu, seperti biasa ya, donatnya 4, pisang gorengnya 3. Lalu aku melahap kue yang aku beli. Ibu kemana aja? Baru jualan? Iya, saya baru bisa jualan hari ini karena sejak sebulan yang lalu saya sakit mas. Dan saya hanya bisa jualan jam segini sekarang karena kalau pagi... Wah, pantes muka ibu pucat banget. Pasti belum sembuh benar kan? Cepat sembuh ya bu. Iya mas, terima kasih. Ibu itu langsung bergegas pergi meninggalkan teras depan kamarku. Aku pun segera menutup pintu kamarku dan kembali menyantap donat si ibu. Namun, aku terkejut karena rasanya belum lama ibu itu meninggalkan ruanganku. Tiba-tiba aku sudah mendengar suara khas ibu itu menawarkan dagangannya di seberang kosanku. Gila, kok udah sampai sana aja sih? Ibu itu lari apa terbang ya? Aku pun tidak memperdulikan keanehan tadi. Aku kembali asyik dengan kopi, rokok, dan jajanan tadi. Akhirnya malam itu aku tertidur nyenyak karena cukup lelah dan kenyang. Keesokan harinya, aku pulang agak malam, kira-kira jam 8 malam. Aku mengurungkan niatku untuk mandi dan memilih minum kopi sebelum tidur, karena sudah menjadi kebiasaanku setiap malam. Aku merokok sambil sedikit melamun tentang perjalananku hingga sampai ke tempatku sekarang tinggal. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu kamarku dan secara spontan aku melihat dari jendela kamarku. Aku sedikit terkejut karena aku melihat penjual kue itu telah berdiri di depan kamarku sambil mengetuk pintu. Aku sedikit aneh karena semakin malam saja ibu itu berjualan. Tapi aku memilih untuk membukakan pintu dan membeli sedikit donat untuk teman ngopi malam ini. Kok sampai semalam ini bu jualannya? Iya, donatnya mas. Boleh deh bu, 6 biji aja. Tapi ada rasa apa lagi sih? Kan kemarin aku cuma beli rasa coklat dan keju. Penjual kue itu lalu melangkah masuk dan melewati pintu. Di kosan ini suka banyak yang beli gak bu? Sepi mas, kayaknya pada pergi. Hanya ada satu kamar yang terisi di bawah. Ibu itu meletakkan bakul jajanannya di lantai hingga pintu sedikit bergeser menutup setengah. Oh iya mas, donatnya ada rasa coklat, keju, stroberi, gula, dan ada satu lagi mas, rasa baru khusus buat mas. Aku tertawa mendengarnya, tapi agak sedikit terkejut melihat muka ibu itu yang serius. Anu mas. Tiba-tiba, ibu itu menjulurkan tangannya ke arahku, lalu berkata, donat rasa cekik. Kamu harus menemaniku mati. Aku terhenyak karena dengan cepat, ibu itu menjulurkan tangannya ke leherku dan mencekik leherku. Dan aku jelas melihat muka ibu itu pucat dan lebam-lebam kebiruan. Sekuat tenaga, aku melepaskan diri dari cekikan penjual kue itu sambil berusaha teriak minta tolong. Hingga akhirnya aku terlepas dari tangan maut ibu itu. Ketika aku mau mendorongnya, mendadak dia hilang bersama bakul jajanannya. Kakiku refleks menendang pintu kamarku hingga terbanting menutup. Jantungku berdebar dan keringat dingin membasahi tubuhku. Kaget bercampur takut menjadi satu. Entah dari mana asalnya, aku mendengar suara ibu itu menjajakan dagangannya dengan lirih
diiringi tawa yang menakutkan. Ketika aku membalikkan tubuhku ke belakang, jantungku rasanya mau lompat dari tempatnya. Karena di tempat tidurku terduduk ibu penjual kue itu sambil menimang bakul dagangannya. "Mau kemana, Mas? Saya di sini. Ayo, donat cekiknya." Aku pun berteriak histeris sambil menerjang pintu kamarku dan berlari keluar, menuruni tangga hingga hampir terjatuh. Hingga penghuni kamar di lantai 1 pun keluar dan menenangkanku. Aku lalu menceritakan apa yang terjadi, dan melalui penghuni kamar itu, aku tahu bahwa sudah sebulan lamanya ibu itu tidak jualan dan dikabarkan telah meninggal di kampung. Aku sangat terkejut dan terduduk lemas di lantai. Selama 2 hari berturut-turut, aku selalu dikejutkan oleh suara ibu itu yang terdengar sayup-sayup setiap malam. Malahan, aku bermimpi kejadian kemarin terulang lagi. Akhirnya, aku bisa terlepas dari ketakutan-ketakutan itu setelah aku rajin berdoa. Satu hal yang membuatku bingung hingga saat ini. Yang aku makan tempo hari itu, donat apa ya? Demikian cerita dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalaminya dan mohon maaf kalau tulisan saya berantakan. Sukses terus untuk channel Ada Apa Gerangan dan terima kasih buat Bang Tama yang sudah membacakan ceritaku. Itulah cerita kiriman dari Bang Ciko di Cimahi. Bang Ciko masih aman kan ya? Ada dendam apa sih ibu-ibu itu sampai pengen nyakit segala? Sebelum kita lanjut ke cerita yang kedua, saatnya comment session. Jadi nanti di antara comment session saya akan mengumumkan komen siapa yang terpilih untuk mendapatkan 1 t-shirt dari saya. Jadi ini buat seru-seruan aja ya. Oke, kita bacakan komentar yang pertama. Kali ini ada Anissa_Jaya. Eksis dong Mas Tama. Assalamualaikum Mas Tama dan tim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya untuk teman-teman Ada Apa Gerangan? Semoga sehat terus ya. Cuman mau bilang, hal yang gaib tuh benar-benar dekat dengan kita ya. Kirain aku cuman di channel Ada Apa Gerangan. Dan ternyata baru saja hari ini di rumah orang tuaku dibongkar. Nah, di satu ruangan ternyata ada buhul atau gulungan aneh yang secara gaib ada tertanam di sana. Jelas ini kiriman dari seseorang. Minta doanya ya teman-teman, semoga tidak terjadi lagi yang seperti ini. Amin. Amin, semoga Mbak Anisah dan keluarganya selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar yang kedua dari Didi_Reko021. Eksis dong dari pendengar lama yang dulu sering stay nungguin Bang Tama upload. Tapi sekarang jarang hadir di kolom komentar karena lagi sibuk mengejar dunia. Maaf nih, Bang nggak pernah absen jadi manusia paling telat kayak dulu lagi di channel AAGC. Kira-kira Bang Tama masih ingat nggak ya sama saya? Ingat dong, masa enggak? Yang mana sih? Oh, Mas Didi. Ingat dong Mas Didi, tenang aja. Pokoknya kalau sering komentar, dijamin insya Allah ingat. Ada lagi dari Andi Rijal _03. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Salam kenal dari pendengar setia channel AAGC, terkhusus cerita-cerita dari Danan dan Cahyo. Buat Mas Tama, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dari Bone, Sulawesi Selatan. Salam balik untuk Mas Andi Rijal di Bone, Sulawesi Selatan. Jauh juga ya, Sulawesi Selatan. Oke, kali ini saatnya mengundi komen siapa yang akan mendapatkan 1 kaos Ada Apa Gerangan yang berkolaborasi dengan Evelogic. Saya akan tampilkan proses pengundiannya ya. Di sini mungkin nanti biar kalian tahu bahwa cara pemilihannya itu acak. Jadi saya nggak pilih-pilih nih. Oh ini nih yang akrab. Oh ini yang subscriber lama. Oh ini yang baru. Enggak, kita acak aja ya biar adil aja ya. Nah, yang pertama itu ada Mbak Naomi Kanaya _NK. Eksis dong AGC, makin keren deh. Iya dong. Semoga Mas Tama nggak pernah bosan ya eksis terus di channel ini.
Loh, justru malah itu yang diharapkan. Harus eksis terus. Kalau nggak ada notif AGC, suka gabut. Habis suaranya Mas Tama, canduin banget. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Kali ini ada cerita kiriman dari Bang Bas di Jakarta Selatan. Oke, langsung saja. Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Mas Tama dan pendengar setia Ada Apa Gerangan. Sebut saja saya Bang Bas. Saya ingin berbagi-bagi cerita pengalaman saya selama bekerja sebagai gondola. Mungkin teman-teman di sini ada yang asing ya dengan istilah gondola. Jadi gondola adalah pekerja cleaning service dengan pekerjaan khusus sebagai petugas pembersih kaca bagian luar gedung bertingkat. Awal tahun 2016, saya diterima bekerja di sebuah perusahaan cleaning service dan ditempatkan di sebuah mall ternama yang berada di Jakarta Selatan. Gak usah saya sebutkan ya nama mallnya. Seperti biasa, awal masuk, sebagai anak baru, rata-rata ditempatkan di area basement atau parkir. Dalam pekerjaan ini ada 2 shift kerja, yaitu pagi dan siang. Minggu pertama, saya mendapatkan shift pagi dan semua berjalan normal. Masuk minggu kedua, saya berganti shift dari shift pagi ke shift siang. Untuk shift siang, masuk jam 3 sore, pulang jam 11 malam. Sekitar jam 7 malam lewat sedikit atau menjelang waktu isya, sebagai karyawan yang handal ngumpet, saya korupsi waktu untuk istirahat di area parkir P9. Karena di area P9 ini tidak ada kendaraan sama sekali yang terparkir dan lampu pun jarang yang hidup. Nah, sedang asik-asiknya ngerokok di sana, tiba-tiba saya melihat ada orang dari arah kiri saya yang berada di ujung basement. Sosoknya perempuan. Saya lalu mencoba menyamperi dia. Ketika saya jalan ke arahnya, telepon saya berbunyi. Setelah dicek, ternyata panggilan dari partner shift saya. Sebut saja namanya Kata. Halo, lu di mana bang? Gue lagi di P9 nih, seba dulu bentar. P9? Buset, turun, buru. Kenapa emang? Mau closing sekarang emang? Baru jam berapa ini? Jadi, di shift siang biasa ada yang namanya closing dikala toko-toko di mall mau pada tutup. Udah, turun aja ke B3 sini, buruan, sekarang juga. Iya. Setelah telepon berakhir, saya melihat ke arah depan lagi di mana wanita tadi berada. Dan ternyata sosok wanita itu sudah tidak ada. Tidak ambil pusing, saya putar balik turun ke B3. Setelah bertemu dengan teman saya yang bernama Kata, dia bertanya kepada saya, "Lu ngapain di P9? Emang gak dibilangin sama anak shift pagi?" "Enggak, emang ada apa sih? Gua kalau shift pagi juga kalau istirahat di situ." Karena memang tempatnya sepi dan tidak ada orang yang ke situ. Jadi kalau mau ngumpet itu aman. Di situ ada penunggunya tahu. Jahil lagi. Lu tahu nggak? Dulu ada anak CSO yang istirahat di situ. Nah, pas dia lagi makan, tempat makan kan ditaruh di lantai tuh. Tiba-tiba tuh tempat makan kelempar ke arah mukanya. Besoknya tuh anak CSO sakit, gak masuk, lalu resign kerja dia. Saya pun hanya manggut-manggut mendengar cerita dari Kata. Singkat cerita, waktu closing tiba. Kami bagi-bagi tugas. Kata menjemur karpet yang sudah kami cuci di luar, sedangkan saya merapikan bekas cucian dan toilet. Ketika saya sedang mengepel, posisi ngepel kan dari depan ke belakang ya, dan toilet ini berbentuk seperti lorong. Nah, ketika saya sedang mengepel, ada orang yang menabrak saya dari belakang. Kencang bener nabraknya. Sosok yang menabrak itu langsung masuk ke toilet dan pintu langsung dibanting kencang banget. Dalam hati, nih orang udah kebelet banget apa ya? Setelah ngebatin begitu, pintu yang tadi dibanting tiba-tiba terbuka pelan-pelan. Saya mengintip pelan-pelan dan anehnya gak ada siapa-siapa di dalam. Gak pakai lama, buru-buru saya kelarin tugas dan langsung pergi ke atas. 3 bulan berlalu. Singkat cerita, saya pindah proyek dari mall ke area perkantoran. Walaupun masih di daerah Jakarta Selatan juga, karena ingin pindah status dari CSO ke gondola. Di tempat ini ada banyak cerita horor
dan rumor yang beredar. Saya juga diberitahu oleh pekerja yang sudah lama kerja di sini. Katanya, dulu semasa pembangunan, gedung ini memakan korban jiwa. Dan rumornya, di lantai 21 ada penunggunya. Sosoknya kuntilanak merah. Jadi gedung ini ada 33 lantai, dan ada beberapa lantai yang masih kosong, termasuk lantai 21. 3 hari saya menjalankan tugas sebagai operator gondola. Waktu itu, saya ketinggalan untuk naik ke rooftop, karena biasanya naiknya bareng-bareng. Waktu itu, pagi hari sekitar jam 6 kurang, karena masuk jam 6 pagi dan datangnya harus sebelum jam 6. Saya yang ketinggalan, masuk lift sendirian, lalu pencet lantai paling atas yaitu 33. Lift pun bergerak naik. Tapi tiba-tiba, lift berbunyi, menandakan ada yang mau naik juga. Lalu terbukalah pintu lift itu, dan memang benar, ada perempuan berbaju merah yang berada agak jauh dari pintu lift dengan posisi menunduk. Saya pun memanggilnya. "Pagi Bu, mau naik juga?" Tapi dia hanya terdiam. Saya panggil lagi, dan dia pun masih diam juga. Dalam hati, gak jelas bener nih orang. Oke lah, saya cuekin dan saya tutup pintu lift yang tadi saya tahan. Ketika pintu lift ketutup, saya menengok ke layar lift. Tertulis lantai 21, dan saya masih belum sadar bahwa itu adalah lantai kosong. Ketika saya sampai di rooftop dan ketemu dengan teman-teman, saya menceritakan kejadian tadi sambil menggerutu. Orang tadi gak jelas banget, mencet lift, tapi gua tanya mau naik kemana, diem aja. Teman saya di sini ada 5 orang, jadi kami ada berenam di rooftop. "Tenan lantai berapa emang?" "Tadi itu lantai 21. Hah, si PA, 21 kan kosong. Ketemu cewek baju merah ya lu?" "Iya, pakai baju merah dia. Di pojok deket pot bunga." "Iya, bener di situ." "Itu sih si merah. Udah kenalan ternyata." Mereka malah ngetawain saya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, di sini ada 2 mesin gondola dengan masing-masing mesin 3 operator. Kebetulan, mesin yang saya dan tim gunakan mengalami trouble yang mengharuskan tim saya mengalihkan pekerjaan. Si Daniel membersihkan kaca-kaca area lobi, sedangkan saya dan Erwin ke bagian wall cleaning dinding lantai kosong. Karena saya sudah tahu tentang lantai 21, kami pun melewatinya dan langsung menuju ke bawah lagi, yaitu ke lantai 19 yang juga kosong. Saat itu baru jam 8 pagi. Kami mulai membersihkan dari ujung arah exit timur ke exit barat. Setelah sampai pantry dekat exit barat, terdengar suara pintu exit timur terbuka. Sekedar informasi, pintu exit hanya bisa dibuka dari luar. Kalau dari dalam harus menggunakan kunci. Hanya jeda sekian detik, suara lift berbunyi. Saya dan Erwin bergegas ingin mengecek siapakah gerangan di sana. Tapi, baru beberapa langkah, terdengar suara geraman. Saya dan Erwin langsung kaget dan penasaran. Saya mengintip pelan-pelan. Dan alangkah terkejutnya, saya melihat ada sosok kakek-kakek bungkuk yang ada di depan lift dengan posisi menghadap ke lift sekitar 1,5 meter dari pintu lift, yang menandakan dia baru mau masuk. Sedangkan posisi pintu lift masih tertutup dan kondisinya gelap karena lantai kosong, jadi semua lampu dimatikan. Ketika pintu lift pelan-pelan terbuka, ada cahaya lampu lift yang menerangi sosok kakek itu. Dengan keadaan masih menggeram, saya berangsur mundur dan tidak sempat melihat mukanya karena takut. Tapi si Erwin tiba-tiba langsung teriak, "Astagfirullah," dan lari turun ke office. Dia pun laporan ke atas dan minta ganti tugas. Jangan main lantai kosong. Baiklah, sekian cerita dari saya. Sebenarnya banyak terlewat, tapi karena saya bingung harus mulai cerita dan nulisnya seperti apa. Karena awal pindah dari mall ke area kantor saya, sempat ditaruh sebagai CSO dulu. Dan waktu itu saya mendapatkan interaksi gaib. Dustbin atau tempat sampah bergeser sendiri cukup jauh, sekitar 1 meter, di area yang dulu terdapat karyawan proyek yang meninggal. Saya juga melihat ada sosok Mbak Kun, dan di atas rooftop di tangga ke ruang mesin lift
Ada Mbak Kun juga sedang duduk. Pokoknya banyak deh. Tapi sekian aja dulu ya cerita pengalaman dari saya. Terima kasih. Itu dia cerita dari Bang Bas tentang tempat kerjanya. Ngeri juga loh kerja di gondola ketinggian gitu. Semoga Mas Bas dan rekan-rekan seprofesi selalu diberikan keselamatan aja ya. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, kita lanjut comment session selanjutnya. Komentar selanjutnya ada dari Aris Senja 29. Halo channel favorit, eksis dong. Mas Tama, saya adalah subscriber dari tahun 2020. Dari semenjak sendiri sampai sekarang udah menikah dan akhirnya dapat momongan. Alhamdulillah masih sering mendengarkan. Kalau dulu dengernya sendiri, sekarang sama istri. Sehat terus, ditunggu update-annya dari Mas Derajat. Salam sehat dari Pemalang, Mas. Salam juga buat Mas Aris Senja dan keluarganya yang dulu sendiri, sekarang udah bertiga dong ya berarti sama anaknya. Komentar selanjutnya ada dari mana nih? Imas 1709. Hai Mas Tama, apa kabar? Ikutan komen siapa tahu dibacain di RHI FM. Aku ngikutin channel Ada Apa Gerangan dari zaman cerita-cerita Bang Ube sampai sekarang. Tapi jarang komen, cukup nyimak aja. Tapi kali ini pengen gitu komen. Maaf ya nggak jelas komennya, terima kasih. Sama-sama Teh Imas. Selanjutnya ada Syamsul Asya. Eksis dong, halo Mas Tama, aku penggemar berat loh. Selalu ngikutin sampai pernah kirim email juga. Aku ngikutin sejak zaman Bang Ube, Mas Pradika, sampai era Danan dan Cahyo, Rahayu dan lain-lain. Semuanya nyimak dari dulu sampai pernah ketindihan gara-gara nonton cerita pas Gunung Raung. Dulu openingnya belum ada doa. By the way, sukses terus ya Mas Tama. Terima kasih untuk Samsul Asa. Tapi memang bagusnya gitu. Jadi sebelum kita menyimak cerita horor, sebaiknya memang berdoa dulu. Komen selanjutnya ada N Fadil. Eksis dong Mas Tama. Saya Fadil dari Kalimantan Selatan. Saya suka akan suara Mas Tama dalam menceritakan kisah, terutama kisah pendakian. Kisah terfavorit dari channel AAGC adalah saat Mas Tama membawakan cerita Mas Gayus dan Ucup saat melawan santet di Kalimantan maupun luar Kalimantan. Sehat selalu Mas Tama dan sukses terus. Amin, terima kasih Mas Fadil. Tapi sayangnya untuk kisah Mas Gayus sama Mas Ucup tidak bisa lagi ditayangkan di sini ya. Karena permintaan dari guru dari Mas Ucup dan Mas Gayus. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin pesannya dibacakan, bisa komen di salah satu postingan di Instagram AAG Channel sebelum RHI FM tayang. Jadi kunjungi akun Instagramnya. Tapi jangan lupa untuk follow juga ya. Oke, kita menuju ke cerita selanjutnya. Ada cerita dari kiriman dari siapa ini? Dari Bang Klepoy ketika camping di Gunung Ciremai. Oke, langsung saja. Ceritanya mulai dari sini. Selamat malam pendengar Radio Horor Indonesia. Perkenalkan, nama panggilan saya Klepoy. Saya ingin berbagi pengalaman mistis yang pernah saya alami. Kala itu, saya beserta Yufi, temanku yang berasal dari Cirebon, berangkat dari daerah asalnya menuju Gunung Ciremai pada tahun 2019 untuk camping bersama. Yufi berangkat dari Cirebon pada hari Sabtu pukul 4:30 sore. Singkat cerita, kami berdua bertemu di lokasi camping sekitar pukul 6:30 malam. Setibanya di tempat camping, saya dan Yufi bermaksud menyewa tenda yang akan kami gunakan untuk berkemah. Setelah mendapatkan tenda sewaan, kami pun segera mendirikan tenda. Singkat waktu, pada pukul 9 malam, saya dan Yufi yang sudah selesai mendirikan tenda berniat untuk bersantai di depan tenda untuk istirahat sambil bermain gitar. Nah, ketika sedang asik bermain gitar di tenda, Yufi bilang kalau dia sudah merasa kedinginan. Lalu saya pun berinisiatif untuk mencari kayu ke area hutan jati untuk dijadikan api unggun sebagai penghangat.
Gangguan awal pun muncul. Yufi yang berada di tenda sendirian mendengar suara burung dan suara seorang pria berdehem. Padahal tidak ada orang di dekat situ. Namun gangguan itu Yufi anggap biasa saja. Di malam pertama kami camping ini, selain gangguan kecil tadi, semua berjalan normal. Pada hari kedua, sekitar pukul 6:30 malam, kali ini giliran Yufi yang mencari kayu untuk membuat api unggun. Ketika sampai di tengah rindangnya pohon jati, Yufi melihat ada suatu area bertuliskan dilarang masuk. Tapi karena penasaran, Yufi malah nekat memasuki area terlarang tersebut. Nah, inilah fatalnya. Ketika Yufi masuk ke area itu, dia melihat ada sosok perempuan berada di sana. Yufi yang kaget sekaligus heran hanya bisa membatin. Kok malam begini ada cewek di tengah hutan sih? Ketika didekati oleh Yufi, cewek itu menatap Yufi lalu minta tolong kepada Yufi untuk membawakan barangnya. Tapi barangnya apa tidak diceritakan. Sambil membawa barang itu, Yufi mengikuti cewek itu berjalan. Sampai mereka tiba di sebuah kuburan. Yufi hanya melewati kuburan tersebut. Diikutinya terus cewek itu, yang akhirnya malah masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu, Yufi seperti tidak sadar dan hanya mengikuti cewek tersebut. Namun, ketika dia tersadar, Yufi pun berusaha untuk keluar dari dalam goa tersebut. Tapi, ketika dia mau keluar, dia melihat ada sosok tinggi besar berada di belakangnya. Spontan Yufi kaget dan dia semakin berusaha untuk keluar lagi. Dia mencoba berlari, tapi tidak bisa. Kakinya terasa berat seperti ada yang menarik kakinya. Yufi menambahkan bahwa ia sepintas melihat sosok anak kecil sedang berlarian mengitari area kuburan yang ada di luar goa. Yufi terus mencoba mengerahkan tenaga untuk melawan sosok gaib tinggi besar yang memegangi kakinya. Namun tidak berhasil juga. Di sisi lain, saya yang sedang menunggu di tenda bingung karena Yufi tidak kunjung kembali dari mencari kayu. Saya pun memutuskan untuk pergi ke pos penjaga area camping dan bertemu seorang kuncen. Bersama dengan kuncen tersebut, kami mencari Yufi ke area pepohonan jati yang rimbun. Akhirnya, setelah beberapa lama mencari, Yufi ditemukan dalam posisi pingsan sekitar 20 meter di dekat kuburan tersebut. Kami langsung menghampiri Yufi dan sang kuncen langsung memberinya air untuk diminumkan kepada Yufi, hingga akhirnya dia benar-benar sadar. Menurut pengakuan kuncen, area terlarang itu merupakan kuburan keramat yang biasa digunakan sebagai tempat pesugihan. Dan di tempat itu juga pernah ada pembunuhan suami istri sebagai tumbal pesugihan, tepat di pohon jati dekat kuburan itu. Di hari ketiga, yaitu hari Senin, saya dan Yufi pulang. Saat di perjalanan, Yufi sempat singgah di sebuah warung milik warga Sadarehe dan berbincang soal kuburan keramat yang ada di dekat area camping tersebut. Menurut penjaga warung, ternyata sudah banyak korban yang meninggal di tempat itu, bukan hanya suami istri itu saja. Kata Yufi kepada saya, dia menceritakan tentang jawaban warga Sadarehe yang ia ajak berbincang saat perjalanan pulang. Pada malam harinya, ketika sampai di rumah, Yufi yang merasa capek memutuskan untuk langsung tidur. Saat tidur itulah, teror sosok gaib di lokasi camping berlanjut. Ketika tidur itu, Yufi mengalami erep-erep atau ketindihan oleh sosok tinggi besar yang Yufi lihat ketika di goa dekat kuburan. Yufi yang akhirnya berhasil bangun langsung mengambil wudhu. Paginya Yufi bercerita kepada orang tuanya dan akhirnya ia diajak orang tuanya pergi ke seorang kiai. Ketika sampai di rumah kiai itu, Yufi diberi air doa dan sebuah batu merah yang bisa menangkal aura negatif, dan Yufi juga dipesan untuk menaruh Al-Quran di tempat tidur. Ketika sampai di rumah, batu kecil merah pemberian kiai itu ditaruh di bawah kasur. Air doanya diminum dan dicipratkan ke tempat tidur. Dia mengaku beberapa hari setelahnya tidak mendapatkan gangguan. Namun, Yufi kembali mendapatkan teror sosok tinggi besar itu saat tidur dan mandi. Hingga akhirnya, ketika saya datang ke rumahnya, Yufi pun bercerita tentang teror gaib yang ia alami.
Saya pun menyarankan agar Yufi diruqyah oleh saudara saya. Dan singkat cerita, setelah Yufi diruqyah, saudara saya berpesan bahwa kalau datang ke tempat yang banyak pohon atau angker, kita harus sopan dengan cara mengucapkan salam lebih dahulu. Ketika mendengar pesan dari saudara saya, Yufi kembali mengingat ucapan sosok gaib tinggi besar berambut panjang yang Yufi temui di kuburan keramat kala itu. Sosok itu bilang, "Di sini harus sopan, gak boleh gerasak-gerusuk dan sembarangan jalan-jalan." Kata sosok tinggi besar yang pernah didengar Yufi saat kali pertama melihatnya di kuburan keramat itu. Ternyata memang sosok tinggi besar itu mengikuti Yufi sampai ke rumah, namun sudah berhasil dikembalikan. Setelah itu, gangguan yang dialami oleh Yufi pun menghilang sampai sekarang. Baik, demikian cerita dari saya. Terima kasih. Itulah cerita dari Bang Klepoy dan temannya dari Cirebon. Ngomong-ngomong, area camping sebelah mana ini? Serem amat sih ya. Yaudahlah, kita kembali ke komen dulu ya. Apa mau diundi lagi? Tapi nanti ditaruh belakang aja lah ya, biar nggak ribet. Komen dulu aja. Ada Mas Huda Maulana. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama. Waalaikumsalam. Semoga Mas Tama dan kru AAGC senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Lancar rezekinya. Semoga channel AAGC tambah maju. Amin. Salam dari Pekalongan, teman-teman semuanya. Semoga cerita saya dibacakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mas Huda Maulana. Jadi Mas Huda kemarin udah kirim cerita, tapi ya gitu, masih dalam proses. Kita tunggu cerita dari Mas Huda tayang. Komen lagi dari Kafit94. Eksis dong, salam dari saya di Sidoarjo. Saya penggemar AAGC setelah diracun istri yang selalu dengerin cerita-cerita dari AAGC. Waduh, diracun istri. Wah, istri durhaka dong ini. Akhirnya saya pun ketagihan dengan cerita-cerita yang dibawakan oleh Bang Tama. Semoga makin sukses dan selalu diberi kesehatan buat Bang Tama agar tetap menghibur penggemar AAGC. Amin. Terima kasih Mas Kafit. Salam juga untuk istrinya yang sudah meracun dirimu untuk suka dengan channel ini. Satu lagi sebelum kita ke cerita yang terakhir. Ada Setia Purwaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eksis dong. Salam dari saya yang ada di negeri beton untuk keluarga yang ada di rumah Tulung Agung. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun. Amin. Alhamdulillah pertama kali dulu tahun 2020 dengar cerita dari Bang Ube yang dibawakan oleh Mas Tama. Langsung terpesona sampai sekarang. Selalu tidak ketinggalan setiap ada notif dari AAGC. Saya suka cara pembawaan ceritanya. Terima kasih AAGC sudah menghibur selama 2 tahun ini. Sukses selalu buat Mas Tama dan seluruh kru AAGC. Amin. Sukses selalu juga buat Mbak Setia Purwaningsih yang ada di negeri beton. Salam juga untuk keluarganya yang ada di Tulung Agung. Oke, itu dia komentar yang bisa dibacakan sebelum kita ke cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ini ada kiriman cerita dari Sabrina di Bandung. Seperti apa ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Bang Tama, makasih banyak sudah mau membacakan cerita saya. Semoga Bang Tama sehat dan tambah sukses, amin. Perkenalkan dulu, namaku Sabrina. Aku ingin bercerita bagaimana awalnya aku jadi sering kesurupan dan bisa melihat makhluk gaib. Pada sore itu, setelah pulang kerja, sekitar jam 5 sore, aku sampai di kosanku. Aku adalah anak kos, dan kamar kosku cuman ada 5 kamar, 3 di bawah dan 2 di atas. Kebetulan aku ke bagian kamar yang di atas yang dekat gudang. Karena kelelahan, tanpa terasa aku pun tertidur. Dan ketika azan maghrib berkumandang, aku terbangun namun badanku susah digerakkan. Bahkan sekedar membuka mata pun susah.
Pada saat itu, posisi tidurku tengkurap. Aku merasa badan sakit dan sesak. Di situ aku sama sekali tidak berdaya. Aku terus berdoa dan berusaha untuk bangun, dan alhamdulillah setelah 10 menit baru bisa terbangun. Namun, dadaku masih terasa sesak dan sakit. Karena merasa gerah, aku lanjut mandi. Saat itu aku tidak sadar bahwa itu adalah hari Kamis malam Jumat. Ketika sedang asik mandi dan bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada suara yang mengikutiku bernyanyi. Aku kaget dan berhenti bernyanyi. Tapi suara itu tidak ada lagi. Aku pun tidak menghiraukannya dan lanjut mandi. Ketika aku sedang mengambil air dan mengguyur kepalaku, tiba-tiba ada suara perempuan tertawa. Sontak aku kaget dan beristighfar. Singkat waktu, pada jam 12 malam itu terasa sunyi dan aku tidak bisa tidur. Ketika aku mencoba memejamkan mataku, tiba-tiba ada suara orang sedang tertawa. Aku pikir itu adalah tetangga sebelah. Tapi kok suara ketawanya aneh? Tiba-tiba bulu kuduku merinding. Aku berusaha tidur dan akhirnya aku tertidur juga. Ketika tidur itu, aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku melihat diriku sendiri sedang asik mandi dan bernyanyi seperti halnya tadi sewaktu aku mandi. Tapi yang membuat aku kaget, di bak air ada perempuan memakai baju putih sedang asik main air. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke lantai dan wajahnya seram banget. Lalu secara perlahan wanita itu menatapku dengan menyeringai. Sontak aku kaget dan berteriak-teriak. Lalu aku terbangun dan melihat jam. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Karena merasa takut, aku tidak bisa tidur sampai pagi. Pagi harinya, seperti biasa, aku siap-siap untuk bekerja. Namun tiba-tiba kepalaku pusing dan badanku demam. Di situ aku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu setelah itu apa yang terjadi. Tapi ketika aku membuka mata, di situ sudah ada anak kos yang lain dan ibu kos. Lalu ibu kos bertanya kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena kepalaku masih pusing, aku hanya terdiam. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu aku merasa aneh. Punggungku terasa berat dan dari situ aku pingsan lagi dan tidak ingat apa-apa lagi. Aku merasa aku sedang tertidur. Dan ada seorang perempuan yang cantik memakai baju seperti baju kerajaan. Dia tersenyum kepadaku sambil berkata, "Nak, ayo ikut ibu." Dan tanpa sadar, aku mengikutinya. Aku berjalan, tapi jalan itu sangat gelap. Di ujung jalan itu terlihat ada cahaya kecil, dan aku menuju ke cahaya tersebut. Setelah aku dekat dengan cahaya itu, tiba-tiba jalan itu menjadi terang dan di depanku ada pintu gerbang seperti gerbang kerajaan. Di situ ada banyak penjaga dan mereka mempersilahkan aku masuk. Aku melangkah secara perlahan dan setelah aku masuk, benar-benar ini adalah sebuah istana yang sangat megah. Aku disambut dengan sangat baik. Ratu itu mempersilahkan aku untuk duduk. Lalu ratu itu berkata, "Apa kamu betah di sini, Nak?" Sambil menatapku dengan lembut dan aku menganggukkan kepala. Lalu ratu itu berkata lagi, "Kamu boleh tinggal di sini semaumu dan apapun yang kamu inginkan akan terpenuhi di sini dan kamu akan diperlakukan layaknya ratu." Aku cuma bisa tersenyum. Lalu salah satu dayang di situ mengajakku untuk ke sebuah taman. Di sana ada kolam yang sangat indah. Aku pun asik main di kolam itu. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara seorang pria. Suara itu seperti suara bapak-bapak. Dia memanggilku dan menyuruhku untuk pulang. Tapi aku tidak menghiraukannya karena asik bermain di kolam ikan itu. Suara bapak-bapak itu terus memanggilku dan menyuruh aku untuk pulang. Lalu aku mendengar bapak-bapak itu melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan di situ tiba-tiba aku tersadar. Ketika aku membuka mata, di situ sudah ada banyak orang dan ada Pak Ustadz juga. Aku heran dan kaget. Lalu aku bertanya kepada teman kosku, "Ada apa ini?" Lalu temanku menjawab bahwa aku pingsan lalu kesurupan. Aku cuma bengong aja dan malu karena banyak orang berkerumun melihatku.
aku juga melihat Dude, pacarku, di sampingku. Dude bertanya apakah kepalaku pusing. Aku hanya menganggukkan kepala dan aku merasakan semua badanku sakit. Lalu Pak Ustadz memberiku minum. Dan setelah itu aku diantar ke rumah bibiku karena aku sudah tidak punya ibu. Pada saat itu ibuku sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan ayahku sudah punya istri lagi. Jadi aku tidak mau kalau harus pulang ke rumah ayahku. Sesampainya di rumah bibiku, aku pun istirahat. Sedangkan Dude ngobrol-ngobrol dengan bibiku. Dan setelah selesai ngobrol, Dude pun pamit pulang. Setelah Dude pulang, bibi menghampiriku dan bertanya kenapa ini bisa terjadi. Lalu aku menceritakannya dari awal. Ketika aku ketiduran waktu maghrib dan mandi, lalu bertemu seorang ratu, aku ceritakan semuanya. Tapi bibiku hanya tersenyum seperti tidak percaya dengan apa yang aku alami. Karena bibiku memang kurang percaya dengan hal seperti itu. Kemudian bibi menyuruhku untuk tidur dan berdoa lebih dahulu. Tanpa sadar, aku pun tertidur. Tengah malamnya aku terbangun dan aku merasa kakiku panas serta badanku berat. Lalu aku tidak sadarkan diri lagi. Ternyata aku kesurupan lagi. Aku tahu itu dari cerita bibiku. Ketika aku sadar, seperti biasa, banyak orang-orang di rumah bibiku dan ada Pak Ustadz di situ. Cuman Pak Ustadznya beda. Bukan Ustadz yang pertama yang mengobatiku kemarin. Seperti biasa, aku sadar badanku terasa sakit semua. Aku kaget melihat bajuku yang basah dan mukaku juga terasa basah. Kata bibi, aku diberikan air minum ketika lagi kesurupan dan dibasuh mukaku. Aku pun bertanya, "Bi, gimana bisa aku kesurupan lagi?" Lalu bibiku menjawab bahwa tadi aku teriak-teriak dan berperilaku aneh. Aku tertawa sendiri, kadang menangis sambil memainkan rambut panjangku. Dan setelah itu bibiku panik dan minta bantuan tetangga untuk memanggil ustadz yang ada di sana. Bibi bilang aku juga mengamuk dan berkata bahwa yang merasuki tubuhku, aku bakal dibawa dan dijadikannya anak. Sontak aku kaget. Dari kejadian itu, aku sering melihat makhluk-makhluk aneh dan mirisnya, aku tidak sembuh selama 1 tahun lebih. Aku sering kerasukan dan melihat hal-hal aneh. Bahkan teman-temanku menjauhiku karena takut. Di situ aku benar-benar frustasi dan tidak kuat harus melihat hal-hal aneh yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. 1 tahun berlalu. Selama 1 tahun itu aku terus berobat dan hasilnya nihil. Aku bahkan dalam 1 hari bisa kerasukan 3-4 kali. Kebayangkan bagaimana malangnya hidupku? Di situ aku benar-benar putus asa. Tapi untungnya Dude selalu mendampingiku, bahkan Dude juga yang membawaku berobat. Pada hari Kamis, Dude mengajakku makan di daerah Punclut. Ketika selesai makan, Dude mengajakku ke tempat saudaranya di daerah Cimbuloid. Ketika sampai di tempat saudaranya, perasaanku merasa aneh. Seperti biasa, kakiku panas dan punggungku terasa berat. Lalu Dude menatapku dan bertanya, "Sap, kamu gak apa-apa?" Aku pun menjawab, "D, kenapa ya aku ke rumah saudaramu, tapi aku merasa takut dan kakiku panas?" "Bismillah aja, gak kenapa-napa kok. Lagian saudaraku itu baik." Lalu Dede mengetuk pintu dan mengucap Assalamualaikum. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan ada jawaban Waalaikumsalam. Ketika aku melihat orang yang membuka pintu, seketika aku merasa takut dan merasa tubuhku panas sekali, benar-benar panas. Aku melihat bapak-bapak memakai baju serba hitam. Dia menatapku dengan sangat tajam. Aku tidak kuat melihat matanya. Aku langsung menunduk dan bapak-bapak itu mempersilahkan kami masuk. Aku perlahan melangkah, tapi sepertinya berat sekali untuk melangkah. Dan ketika aku masuk, tiba-tiba aku dibuat kaget dengan sosok hitam besar yang ada di pojok rumah itu. Tapi sosok itu malah sepertinya takut melihatku. Dan kemudian sosok itu pun menghilang. Sesampainya di suatu ruangan, bapak-bapak itu mempersilahkan aku untuk duduk. Tapi anehnya, bapak-bapak itu berkata, "Silakan Nyi Ratu duduk dan selamat datang di rumahku." Di situ aku kaget. Nyi Ratu? Siapa Nyi Ratu? Itu yang jadi pertanyaan di pikiranku. Ketika aku terdiam, bapak-bapak itu lanjut berkata, "Ya,
Kamu adalah Nyi Ratu Rorowisah. Tunjukkan wujud aslimu, Nyi Ratu. Sambil menatapku dengan tatapan tajam. Di situ aku langsung tidak sadar apa yang terjadi. Selang beberapa lama, aku pun tersadar. Aku membuka mata dan melihat di sekitarku. Aku melihat ada Dude, bapak-bapak itu dan istrinya, dan ada juga 2 orang bapak-bapak yang katanya mereka itu dari Jogja ingin berobat juga. Oh iya, bapak yang mengobatiku biasa dipanggil Pak Wira. Lalu Pak Wira bertanya, "Gimana, Neng? Jalan-jalannya? Sudah puas?" Aku cuma terdiam dan tidak mengerti apa yang Pak Wira bicarakan. Lalu aku diberikan minuman dan setelah aku benar-benar sadar, aku bertanya kepada Pak Wira, "Pak, apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Wira menjawab, "Tadi tubuhmu dirasuki Nyi Ratu Rorowisah. Dia sangat menyukaimu, Neng. Bahkan dia sudah menganggapmu anak. Kamu mau dibawa ke alamnya, tapi Bapak tidak akan membiarkan itu terjadi." Dan aku bertanya, "Pak, siapa Nyi Rorowisah itu?" "Dia adalah seorang ratu pada zamannya, dan tempat Neng ngekos dulu itu adalah istananya. Dia selalu memperhatikanmu, Neng. Dia merasa kasihan sama kamu. Tiap malam kamu selalu menangis dan memanggil-manggil ibumu." "Iya, Pak. Setiap malam aku selalu ingat ibuku yang sudah meninggal. Semenjak ibuku meninggal, aku merasa tidak punya siapa-siapa. Aku kurang perhatian, Pak, karena ayahku sudah tidak memperdulikan aku lagi." Sambil menangis, aku bercerita. Lalu Pak Wira berkata, "Ikhlaskan aja, Neng. Semoga ibumu tenang di alam sana, dan banyak-banyak berdoa buat ibumu." "Neng," Pak Wira memanggilku. "Di sampingmu ada Nyi Rorowisah." Lalu aku menjawab, "Iya, Pak, saya tahu. Dan selama ini dialah yang menemaniku. Dia sudah seperti ibuku, Pak. Dan dia juga yang selalu mengajakku ke tempatnya. Tapi aku gak mau, biar Ibu Ratu aja yang di tempatku bersamaku." Lalu Pak Wira berkata lagi, "Neng, kalau kamu ingin sembuh, kamu harus menjauh dari Nyi Rorowisah itu." "Aku gak mau, Pak. Aku gak mau kehilangan ibuku lagi. Cuman Ibu Ratu yang selalu menjagaku dan menemaniku." Pak Wira berkata lagi, "Tapi dia makhluk lain, beda alam sama kita. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, kenapa dia selalu merasuki kamu, Neng?" Tanya Pak Wira sambil menatapku. Lalu aku menjawab, "Iya, Pak, itu salahku sendiri. Kalau aku lagi marah, aku gak bisa mengendalikan diri. Lalu ibuku itu yang mengendalikanku, sampai amarahku menjadi-jadi. Karena ibu kalau datang di saat aku marah dan kesal, ibu menampakkan diri dengan baju hitam dan wajah menyeramkan. Tapi kalau di saat aku lagi bahagia, ibu selalu datang kepadaku memakai baju putih. Dan saya nggak tahu, Pak, kalau ibu ratuku bernama Nyi Rorowisah." Pak Wira terdiam sejenak dan menghela nafas. "Neng, apa kamu nggak capek seperti ini terus? Sudah 1 tahun lebih kamu seperti ini. Nggak kasihan sama keluargamu?" Lalu aku tiba-tiba tidak sadarkan diri lagi. Dude bercerita ketika aku tidak sadarkan diri dan kesurupan, Nyi Rorowisah itu marah kepada Pak Wira dan dia tidak mau meninggalkan jiwaku. Nyi Rorowisah berkata, "Aku akan pergi jika umur anak ini sudah sewawa sama umurku." Buat kalian yang tidak mengerti arti sewawa, artinya seumuran dengan dia. Jadi kalau dihitung sebagai manusia, Nyi Rorowisah ini umurnya sekitar 46 tahun. Jadi nanti setelah umurku 46 tahun, maka dia akan meninggalkanku dan memberikan kelebihan untukku. Katanya kelebihan itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, tapi wallahu alam. Dan dia memohon kepada Pak Wira agar tidak mengusirnya. Dia hanya ingin menjagaku, dan Nyi Rorowisah juga berjanji dia tidak akan lagi membuat aku kesurupan lagi. Pak Wira pun mengiyakan apa yang Nyi Rorowisah inginkan, tapi dengan satu syarat. Jika dia melanggar janjinya, maka dia akan dimusnahkan. Aku mendengar cerita itu dari Dude. Dan pada waktu itu umurku 18 tahun. Aku bilang kepada Pak Wira, "Pak, aku ingin ditutup mata batinku saja, karena aku gak mau melihat hal-hal aneh lagi, meskipun aku sudah terbiasa melihat makhluk halus." Tapi Pak Wira berkata
bahwa ini adalah kelebihanku yang harusnya aku syukuri, karena tidak semua orang bisa mempunyai kelebihan sepertiku. Lalu dua pasien Pak Wira yang dari Jogja juga bilang, "Iya Neng, syukuri saja kelebihanmu itu. Yang lain pada ingin punya kok kelebihan seperti itu. Susah, harus berilmu dulu kemana-mana. Nah, Neng kan sudah diberikan kelebihan yang seharusnya disyukuri dan dipergunakan secara baik." Aku cuman menganggukkan kepalaku. Dan sampai cerita ini aku tulis di umur 28, aku masih bisa melihat makhluk halus, dan saat ini juga Nyi Roro Wisah sedang bersamaku. Di setiap malam-malam tertentu, ibu gaibku selalu datang ketika aku ingin tidur. Dia selalu mengelus-ngelus kepalaku, baru aku bisa tertidur. Dan alhamdulillahnya, setiap azan berkumandang, dia selalu berbisik dan menyuruhku untuk sholat. Tapi kalau aku bilang, "Iya Bu, bentar lagi," dia selalu bilang, "Sholat jangan ditunda-tunda nak, gak baik." Itulah teman-teman cerita mistisku. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari kejadian yang aku alami. Mungkin sebagian orang tidak akan mempercayai apa yang aku alami, tapi itulah yang aku alami 12 tahun yang lalu. Untuk Bang Tama, terima kasih banyak. Semoga channel Ada Apa Gerangan semakin sukses. Amin. Oke, itu dia cerita terakhir kiriman dari Sabrina menjadi penutup cerita RHI FM pada malam ini. Ayo, yang mau ceritanya dibacakan di sini bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Bisa juga langsung DM ke Instagram @aagchannel. Oke, kita baca komentar lagi yang sudah dikirimkan. Sekaligus kita mengundi keempat komentar lain yang akan mendapatkan t-shirt dari Ada Apa Gerangan berkolaborasi dengan Evologit. Langsung saja ya kita undi. Set di sini. Komentar terpilih yang kedua kali ini ada Hadi_Mafis. Eksis dong Bang Tama, saya adalah pendengar setia dari Jawa Timur. Ceritanya luar biasa Pol. Selamat untuk Mas Hadi_Mafis. Lalu yang ketiga yang akan mendapatkan t-shirt adalah Avan.kun. Eksis dong Mas Tama. Sebelumnya Assalamualaikum Mas Tama. Udah lama nih nungguin konten Mas Tama nggak keluar-keluar. Saya jadi bingung kalau nggak ada konten Mas Tama. Harus ngapain gitu? Biasanya kan ngopi sambil ngedengar konten Mas Tama. Jadinya saya sekarang mendengarkan konten lama Mas Tama deh. Tapi tetap nggak pernah bosan. Semangat terus Mas Tama ngekontennya. Semoga rezekinya bertambah selalu. Amin. Amin. Terima kasih Mas Avan.kun. Lalu siapa lagi ini yang mendapatkan t-shirt dari Ada Apa Gerangan? Ada korban_hayalan 1132. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Eksis dong. Salam buat Bang Ube, Bang Dika. Moga pada sehat dan lancar rezekinya. Gas. Terima kasih Bang Tama kalau dibacakan. Sama-sama dari korban hayalan. Wah, ini jangan menghayal terus nih. Soalnya udah dapat kaosnya, jadi nggak perlu menghayal lagi. Nah, yang terakhir yang dapat adalah Nania 2701203. Assalamualaikum Mas Tama, eksis dong. Semoga Mas Tama sehat selalu dan sukses buat Mas Tama. Waalaikumsalam. Terima kasih juga dan sukses buat Nania 2701203. Selamat buat Mbak Nania. Itu dia 5 komentar yang beruntung mendapatkan kaos dari Ada Apa Gerangan yang berkolaborasi dengan Evologit. Kita baca dulu komentar yang lainnya ya. Jadi walaupun nggak dapat kaos, tetap harus dibacakan komentar-komentar yang terpilih gitu. Jadi biar nggak terlalu sedih, ya nggak sih? Oke. Ada lagi komentar dari Rini_Kiki. Eksis dong.
Because karena ada giveaway-nya, kolom komentar jadi banjir komentar. AGC Channel seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk para FGKers, miss you so much. Buat Mas Tama, sukses dan sehat selalu. Tetap semangat para pemburu giveaway. Good luck to myself too. Good luck juga buat Mbak Rini Kiki di lain kesempatan ya. Semoga nanti lebih beruntung dari sekarang. Yang terakhir, ada Galang P76. Eksis dong, mau tanya Mas Tama, kalau tentang Mas Derajat, masih ada lagi kah untuk ceritanya? Kalau untuk Mas Derajat, saat ini belum ada kiriman lagi ya Mas Galang. Mungkin semoga kedepannya ada lagi. Tapi kita tetap hubungi Mas Derajat kok. Oh ya, mumpung saya ingat nih soal Mas Derajat. Dan ini untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi kalau ada pihak atau orang-orang yang mengaku mereka adalah tokoh yang disebutkan di channel Ada Apa Gerangan, kalian jangan langsung percaya ya. Karena kalian harus hati-hati. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengaku-ngaku sebagai mereka dan memanfaatkan kalian untuk kepentingan mereka. Jadi jangan sampai kalian itu nanti terperdaya ibaratnya gitu dan akhirnya menjadi rugi sendiri. Ada beberapa yang laporan ke kita kemarin itu yang terbaru tentang seseorang yang mengaku sebagai Mas Derajat dan akhirnya biasanya itu meminta sebuah imbalan untuk melakukan sesuatu atau bahkan cenderung ke ini ya, merugikan secara seksual ya. Jadi hati-hati aja ya buat kalian, jangan langsung percaya kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan atau mengaku-ngaku bisa jadi itu Mas Tian, Mas Derajat, atau Bang Ube atau yang lainnya yang kalian anggap itu bisa membantu kalian, malah nanti akhirnya bisa merugikan. Jadi gitu aja. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Sayangnya, tentu saja tidak semua bisa dibacakan. Karena kali ini ada banyak sekali. Ada 100 lebih komentar yang dikirim di Instagram Ada Apa Gerangan. Nah, untuk teman-teman yang komentarnya terpilih mendapatkan t-shirt dari Ada Apa Gerangan, nanti langsung DM ke Instagram aja ya. Tuliskan alamat dan juga ukuran yang sesuai. Serta pastikan sudah follow akun Instagram AAG Channel. Nah, sedangkan untuk yang belum tapi ingin juga memiliki t-shirt ini, bisa dipesan ke admin langsung ya. Bisa melalui nomor WA yang disediakan. Nanti ada di kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang telah ikut berpartisipasi. Bagi yang ingin kirim cerita, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM Instagram kami, AAG Channel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Saya Tama harus pamit. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Selamat beristirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.